yaitu tentang bagaimana kita mengucapkan selamat lebaran kepada sesama kita. Karena di tanah air kita, kebanyakan orang kalau mengucapkan selamat lebaran, mereka mengatakan minal aidin wal faizin. Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apa hukum mengucapkan perkataan tersebut ya? Jadi, untuk masalah lebaran, hari raya, ada dua sisi yang harus kita lihat. Pertama, sisi yang ta'abbudi. Situ harus benar-benar kita ikut syariat ya, tentang bagaimana misalnya kapan takbirannya, kemudian misalnya bagaimana cara sholatnya, ya, aturan sholatnya, misalnya sholat id tanpa adzan, tanpa iqamat, misalnya pelaksanaannya bagaimana, takbirnya berapa kali rakaat pertama, rakaat kedua berapa kali. Ini namanya sisi dari ta'abbud, yaitu sisi ibadahnya. Namun di sana ada sisi yang lebih condong kepada tradisinya. Seperti tadi, bermain-main di hari raya, tidak ada aturan khusus. Kita boleh bermain dengan permainan yang kita sukai selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari sisi misalnya mengungkapkan kegembiraan, bagaimana kita mengekspresikan kegembiraan kita, di antaranya adalah mengucapkan selamat lebaran kepada yang lain. Datang dari sebagian salaf kalau mereka bertemu, kemudian di antara mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan ini ungkapan yang paling indah. Semoga Allah menerima ibadahku dan ibadah kalian. Karena kita sudah beribadah selama sebulan, yang paling kita harapkan adalah ibadah kita diterima. Tetapi selain daripada itu, boleh seorang menulis kartu lebaran, selamat lebaran, minal aidin wal faizin. Apa minal aidin wal faizin juga termasuk doa. Minal aidin artinya, al-aidin itu orang-orang yang melaksanakan hari raya. Al-aidin yaitu orang-orang yang berid. Yang berid, yaitu melakukan hari raya. Al-faizin maksudnya termasuk orang yang menang, ya, artinya semoga diterima oleh Allah, menang di hari lebaran dengan maksudnya ibadah diterima. Dan ini sebenarnya ungkapan lain dari taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal minal faizin maksudnya semoga termasuk orang-orang yang berhasil, yang menang, yang diselamatkan dari neraka jahanam selama beribadah di bulan Ramadan. Mirip dengan taqabbalallahu minna wa minkum, tapi ini kebiasaan orang Indonesia. Namun ucapan minal aidin wal faizin juga saya dengar diungkap oleh sebagian orang-orang Arab, sebagaimana ketika saya tinggal di Madinah, saya juga dengar sebagian mereka mengatakan demikian, minal aidin wal faizin, mereka ucapkan demikian. Ya, dan ini hukumnya boleh. Saya bacakan fatwa Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau ditanya, "Ma hukmu tahni'ah bil Aid?" Apa hukum mengucapkan selamat pada hari lebaran? Wa hal laha sighatun muayyanah? Apakah ada lafal khusus untuk mengucapkan selamat lebaran? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "At-tahni'ah bil Aid jaizah." Mengucapkan selamat lebaran itu boleh. Wa laisa laha tahni'atun makhsusatun, dan tidak ada lafal khusus. Bal ma'tadahu an-nasu fahuwa jaizun ma lam yakun isman. Kaidah. Dia mengatakan apa yang dilakukan tradisi masyarakat maka itu hukumnya boleh selama bukan dosa. Jadi hukum asalnya boleh seorang mengucapkan selamat ini, selamat anu, ya, selama tidak dosa, ya. Beliau juga berkata, "At-tahni'atu bil Aid qad waqa'at min ba'dhi sahabah radhiyallahu anhum." Mengucapkan selamat untuk hari raya dilakukan oleh sebagian sahabat. Wa ala fardhi annaha lam taqa fa innaha al-an min al-umuril adiyah. Seandainya para sahabat juga tidak melakukannya, maka ini termasuk perkara tradisi. Allati ta'adahan nas, yang sering dilakukan oleh orang-orang. Yuhanni ba'dhum ba'dhan bi bulughil Aid wa istikmali shaum wal qiyam, di mana mereka saling mengucapkan selamat karena telah sampai pada hari raya dan mereka telah menyempurnakan puasa dan salat malam mereka. Beliau juga ditanya, "Ma hukmul musafahah wal mu'anaqah wa tahni'ah ba'da salatil Id?" Apa hukum jabat tangan setelah salat Id, peluk-pelukan setelah salat Id? Ya, ini tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, "Hadhil asya' la ba'sa biha." Perkara-perkara ini tidak mengapa. Li'anna an-nas la yattakhidunaha 'ala sabili ta'abbud. Karena orang-orang melakukannya bukan ini sebagai bentuk ibadah. Wa taqarrub ila Allah, bukan sebagai bentuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma yattakhidunaha 'ala sabilil 'adah. Mereka melakukannya karena dalam sebagai bentuk tradisi. Wal ikram wal ihtiram, dalam rangka untuk menghormati, menghargai. Wa madamat 'adah lam yarid syar' bin nahi anha fa innal asla fiha al ibahah. Selama karena ini adalah perkara tradisi, maka selama syariat tidak datang dalil melarang, maka hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Karena itu, jika ada orang mengucapkan selamat lebaran dengan ungkapan-ungkapan mereka sendiri, selama tidak ada dosa dalam ungkapan tersebut, maka itu tidak jadi masalah. Tapi yang terbaik kita mengatakan taqabbalan minna wa minkum, selama semoga diterima amal ibadah kita, atau minal aidin wal faizin, semoga termasuk orang melakukan hari raya, wal faizin termasuk orang yang menang pada hari lebaran. Ini juga di antara bentuk doa.
Dan sebagian orang-orang Indonesia menambah dengan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Taib. Mohon maaf lahir dan batin, ya sungguhnya kalau kita punya salah sama orang, kita segera minta maaf. Jangan tunggu hari Lebaran baru kita minta maaf ya. Karena namanya dendam atau dosa. Kalau kita punya dosa, kita segera minta maaf. Bisa jadi kita meninggal lebih dahulu daripada orang yang kita zalimi, atau bisa jadi orang yang kita zalimi meninggal lebih dahulu daripada kita, sehingga kita tidak sempat minta maaf, urusannya akhirnya di akhirat. Dan kita tidak ingin kita meninggal punya urusan di akhirat. Oleh karena jika seorang punya salah, segera dia minta maaf, tidak tunggu hari raya, atau tidak tunggu bulan Ramadan baru minta maaf. Kapan dia punya dosa, segera punya salah sama orang, segera dia minta maaf agar hatinya bersih dan segera dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ungkapan mohon maaf lahir dan batin ini sudah jadi suatu ungkapan orang Indonesia, bahkan diucapkan kepada orang yang dia tidak salah kepadanya. Seakan-akan sudah suatu stempel yang merupakan pelengkap dari minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kita bilang tadi kaidah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala selama ini sudah ditradisikan oleh masyarakat dan tidak ada makna dosa di situ, ya maka tidak jadi masalah insyaallah taala. Jadi kalau orang mengungkapkan mohon maaf lahir dan batin, kita boleh jawab dengan ungkapan tersebut juga, karena ini tradisi masyarakat Indonesia dan hukum asal tradisi adalah boleh selama tidak melanggar syariat. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada para ikhwan dan akhwat saya ucapkan ya selamat hari Lebaran ya 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima ibadah kita seluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.